Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Nita Dielestari dengan NIM 11970100054 dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung akan membahas sedikit tentang amortisasi dan dana pelunasan dengan satu soal yang akan dibahas dan dilanjutkan dengan contoh angsuran kredit. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Fahrudin Muhtarullah SSI MSc. Dalam video ini kita akan membahas beberapa poin diantaranya yaitu definisi dari amortisasi dan dana pelunasan, kemudian contoh, dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai contoh angsuran kredit sebagai tugas 2. Di sini terdapat definisi. Tentu saja sebelum kita mengenal lebih dalam dari pokok pembahasan kita kali ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih definisi dari amortisasi dan dana pelunasan. Amortisasi yaitu proses pelunasan utang yang dilakukan dengan jangka waktu atau periode tertentu yang dilakukan secara diangsur atau bertahap terhadap pokok pinjaman. Amortisasi yaitu prosedur pembayaran yang mempunyai perhitungan khusus, tapi yang pasti angka cicilan ataupun pembayaran harus lebih besar daripada pokok pinjaman serta beban bunga yang juga harus ditanggung pihak peminjam. Jadi, nilai amortisasi ini lambat laun akan terlunasi pada setiap pembayaran angsuran. Contoh sederhana dari pembayaran amortisasi ini adalah pembayaran tagihan bulanan pada kredit kendaraan atau pinjaman kartu kredit. Kemudian selanjutnya ada dana pelunasan, yaitu sejumlah uang yang dikumpulkan untuk melunasi hutang atau pembelian aset di masa yang akan datang. Hal yang umum dalam melunasi hutang jangka panjang adalah dengan membayar bunga setiap periode dan membentuk dana pelunasan untuk melunasi pokok hutang pada akhir termin pinjaman. Kemudian di sini akan ada soal, yaitu seorang pedagang eceran memutuskan untuk membeli sebuah motor untuk kelancaran usahanya seharga Rp 12 juta. Secara kredit, pedagang tersebut mendatangi sebuah perusahaan pembiayaan dan menyatakan ingin mengangsur selama 10 bulan, masing-masing sebesar Rp 1 juta. Jika perusahaan tersebut mengenakan bunga sebesar 21% per tahun, berapa uang muka yang harus dibayarkan pedagang tersebut? Jawab. Di sini dari soal kita telah mengetahui bahwa A sebesar 1 juta, N sebesar 10, dan I yaitu 21% dibagi 12 sama dengan 1,75% atau sama dengan 0,0175. Yang ditanyakan yaitu PV atau present value. Rumusnya sebagai berikut. Dari apa yang telah kita ketahui di soal dan kita telah mengetahui rumusnya, kita tinggal masukkan saja hal-hal yang telah kita ketahui ke dalam rumusnya seperti ini, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Jadi uang muka yang harus dibayarkan adalah sebesar ini. Kita akan mencari contoh angsuran kredit. Nah, kita dapat menjadikan contoh brosur ini sebagai contoh angsuran kredit. Kita akan memakai Supra GTR 150 Sporty. Kemudian dari situ kita akan mencari bunganya, kemudian kita akan membuat tabel amortisasinya, kemudian kita akan menghitung dana pelunasannya dengan meminjam ke bank dengan asumsi setelah N/2 pembayaran akan dilunasi dengan bunga bank lebih rendah. Kemudian kita pertama itu kan mencari nilai bunga, mencari bunganya yaitu seperti ini. Dimana di sini ada tipe yaitu tipe Supra GTR 150 Sporty dengan OTR 23.375.000 dan tenornya ada 3, 11, 17, 23. Kemudian angsurannya setiap tenornya kita untuk tenor 11 yaitu 2.320, untuk tenor 17 yaitu 1.624.000 dan untuk tenor 23 yaitu 1.299.000. Yang dimana dengan DP yang sama yaitu 3.600. Kemudian PP-nya kita dapatkan hasilnya 19.775.000 dari mana, yaitu dari OTR dikurang dengan DP. Kemudian dapat hasilnya segini. Kemudian setelah itu kita mencari bunga dengan menggunakan formula Excel yaitu rate dengan B5 yaitu ini
N-nya 11, kemudian angsurannya 2.320.000, kemudian ini PP-nya. Sementara VP-nya 0 dan tipenya 0 didapatkan untuk tenor 11 bunganya 4,51%, untuk tenor 17 bunganya 3,99%, dan untuk tenor 23 bunganya 3,76%. Kemudian berikut ini ada tabel amortisasi untuk N11. Kita dapatkan rate-nya tadi yaitu 4,51%, N-nya 11 dan VP-nya tadi 19.775.000. Kemudian di sini untuk basisnya yaitu VP didapatkan 19.775.000 dengan di sini yaitu N-nya dari 1 sampai 11. Kemudian untuk mencari angsurannya kita dapat menggunakan formula Excel yaitu PMT seperti ini. Tinggal kita masukkan yaitu rate, kemudian N, kemudian PP dengan VP-nya 0 dan tipenya 0, didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk ke bawahnya, untuk di N2 sampai 11 lakukan hal yang sama seperti di N1. Kemudian untuk mencari bunga yaitu di sini ada formula IPMT, yang dimana IPMT ini dicari dari rate dan dari jumlahnya yang ini. Kemudian B3 itu yaitu N-nya, kemudian B4-nya PP, dan untuk VP-nya 0 seperti biasa dan tipenya 0, didapatkan hasilnya 851.852. Kemudian untuk amortisasi utang kita dapat menggunakan formula PPMT yaitu B2. B2 itu rate 4,51%, A14. A14 itu yang ini. Kemudian B3 yaitu 11, kemudian B4 yaitu 19.775.000 dengan VP-nya 0 dan tipenya 0, didapatkan hasilnya 1.427.964. Dan untuk ke bawahnya itu sama saja seperti ini dengan formulanya seperti ini. Kemudian untuk jumlah itu adalah jumlah ini 19.775.000 dikurang dengan F14. F14 itu ini. F14 yaitu 1.427.964. Kemudian hasilnya dapat ini. Untuk ke bawahnya untuk N2 sampai N11 lakukan hal yang sama, yang dimana pada akhirnya akan menghasilkan nilai 0. Kemudian untuk selanjutnya tabel amortisasi dengan untuk N17 sama seperti yang tadi, kita tinggal masukkan formulanya yaitu ada untuk angsuran formulanya PMT, untuk bunga formulanya IPMT, kemudian untuk amortisasi utang formulanya VPMT, dan saldonya didapat dari jumlah dikurang dengan F14 itu yang ini, F14 dengan amortisasi utang. Di sini kita tadi untuk N17 terdapat rate-nya itu 3,99% dan N-nya yaitu 17, PP-nya masih sama 19.775.000 dengan jumlah PMT-nya yaitu B2. B2 adalah rate-nya 3,99%, kemudian B3 yaitu 17, kemudian min B4 yaitu min 19.775.000 dan tipenya 0 dan VP-nya 0. Didapatkan hasil Rp 1.624.215 untuk N1. Kemudian untuk N2 dan N17 bagaimana? Selanjutnya sama saja seperti mencari N1 yang ini. Dan jumlah sekarang bunga. Untuk mencari bunga yaitu menggunakan rumus formula IPMT dengan B2 yaitu rate, kemudian A14 yaitu jumlah yang ini, kemudian B3 yaitu N, dan min B4 yaitu min PP dengan VP dan tipe 0. Kita masukkan, dapatkan hasilnya Rp 789.000. Dari sini untuk mencari N2 sampai N11 kita ikuti
contoh yang tadi di N1, hasil sama saja rumusnya seperti ini ya. Kemudian amortisasi utang. Amortisasi utang mempunyai formula yaitu PPMT, yang dimana itu B2 itu rate, kemudian A14 itu yang ini yang tadi, yang A14 itu yang ini, mohon maaf tadi salah. Kemudian B3 yaitu N, kemudian B4 PP. Dengan tipe dan VP-nya 0, didapatkan hasilnya 835.192. Ke bawahnya sama saja seperti mencari angsuran dan bunga, semuanya sama. Nah, seperti ini ya formulanya, bisa dilihat. Kemudian untuk jumlah saldo dengan basis tadi itu PP-nya 19.775.000. Untuk mencari saldo di bulan pertama yaitu untuk H13 yaitu 19.775.000 dikurang F14. F14 yaitu yang ini, yaitu 835.192, didapatkan hasilnya Rp 18.939.807. Untuk ke bawahnya juga masih sama, sehingga dihasilkan pada bulan ke-17 yaitu 0. Untuk amortisasi untuk N23 itu sama saja seperti yang N11 dan N17. Dengan kita masukkan rate-nya 3,76%, N-nya 23, PP-nya masih sama 19.775.000. Didapatkan kita buat tabelnya angsuran, bunga, amortisasi utang dan saldo, yang dimana untuk basis jumlahnya yaitu PP yaitu 19.775.000, dan untuk angsurannya yaitu didapatkan dari rumus PMT, bunganya dari IPMT, dan amortisasi utang dari PPMT. Yang dimana untuk mencari angsuran itu PMT-nya itu rumusnya B2, B3 min B4, 00, dimana B2 adalah rate, B3 adalah N, kemudian B4 adalah PP dengan tipe VP dan tipe 0. Didapatkan hasilnya 1.299.597. Yang dimana untuk N2 sampai N23 kita menggunakan formula yang sama, PMT seperti ini. Tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. Kemudian untuk bunga kita menggunakan formula IPMT. IPMT dengan B2 yaitu 3,76%, kemudian A14 yang ini, kemudian B3 itu N, kemudian B4 itu PP, untuk VP dan tipenya 0, sehingga didapatkan Rp 743.540. Kemudian amortisasi utang sama ya seperti sebelum-sebelumnya, kita hanya tinggal masukkan rumusnya saja, rumusnya PPMT, yang dimana untuk di sininya itu rate, kemudian ininya adalah bulannya, kemudian atau N-nya, kemudian di sini atau itu PN-nya, kemudian di sini untuk itu PP yaitu 19.775.000 dengan PP dan tipe 0 masih sama, didapatkan Rp 556.057. Dan untuk saldo didapatkan dari mana? Didapatkan dari H13 yaitu 19.775.000 dikurang dengan F14 yaitu yang ini. Didapatkan hasilnya seperti ini, 19.218.942. Untuk ke bawahnya sama saja, ikuti dengan yang tadi dijelaskan di bulan 1. Untuk bulan 2 sampai 23 sama saja. Kemudian selanjutnya kita akan mencari dana pelunasan setelah N2 dengan tadi N11 dan VP 19.775.000 dengan I 4,51%, di mana terdapat rumus A, angsuran, mencari angsuran. A-nya didapatkan dimasukkan VP-nya 19.775.000 ditambah 1, kemudian I-nya dimasukkan menjadi 0,0451, kemudian N-nya 11, ininya juga I 0,0451 dikurang 1, kemudian dia dapatkan hasilnya ini. Kemudian setelah N/2 maka 11 dibagi 2 yaitu 5,5, sehingga PP 1 ditambah 0,045 yaitu I-nya, ininya I-nya, ini N-nya 5,5, kemudian dikali ini A-nya 1.427.964 didapatkan dari sini, kemudian hasilnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.